juga di Shalom Kak. Hai, bertemu kembali. Iya, bertemu kembali kita. Ya, apa kabarnya? Baik Kak. Baik, harusnya luar biasa ya Kak. Iya, kok baik-baik dong? Oh iya. Ulang-ulang Kak, ulang. Iya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Iya. Nah, gitu dong semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau pemanasan dulu. Lagu pemanasannya apa ini, Nah? Kak? Ku menang. Biar kita semangat menang nih. ini, semangat. Pagi-pagi udah menang ya? Iya, benar sekali. Ayo semuanya. Ayo Duduk adik-adik. yang berdiri, ayo semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk. Ayo Bang, musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Belum kali ya Kak ya? Belum Sekali lagi ya. Biar Biar semangat gitu. Kayaknya baru ada yang datang Kak. Iya. Ayo dong adik-adik. Ayo semuanya, Biar yuk. semangat. Oke, tarik Bang. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Oke. Udah panas ya? Udah panas. Kita siapkan hati kita mau mulai ibadah. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang masih Engkau sediakan bagi kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh sama-sama ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap puji-pujian, firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami boleh semakin memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, Engkau yang sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam anak-anak. Shalom Mama. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, hari Minggu ini, kita akan mengadakan kebaktian kita. Amang harap semua sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan diawali dengan lagu pujian dari guru-guru sekolah minggu. Ya, kita buka kidung jemaatnya nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yuk bangkit semua ya, jadi ya bangkit semua. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha
posisi berdiri, kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. orang yang berdosa ini. Amin. Nana dipersilakan untuk duduk kembali. Hukum Taurat Allah buat kita pada minggu ini terambil dari Tita kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita kedua. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Marilah kita sama-sama berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Kita siapkan kidung jemaatnya di kidung jemaat nomor 34 di salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Anak-anak, Amang undang semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan kembali untuk duduk. Ayat bulanan bagi kita pada minggu ini terambil dari Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24 itu Amos ada di Perjanjian Lama. Kalau di Alkitab Amang di halaman 990. Kita sama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24 1 2 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nyanyikan sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Anak-anak masih dalam posisi berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta atau pengumuman dari guru-guru sekolah minggu. Kita sama-sama mendengarkannya ya. Iya. Shalom semuanya adik-adik. Shalom Inang. Oke, kita duduknya yang baik dulu ya. Kita dengarkan pengumumannya. Yang pertama, minggu kita hari ini lain loh. Kenapa ya Kak ya? Semua kan kelihatan hitam-hitam ya. Ada apa? Nah, ada artinya loh adik-adik. Hari ini memperingati orang-orang yang meninggal dalam setahun akhir tahun gerejawi. Jadi nanti di kebaktian siang akan dibacakan nama-nama jemaat HKBP Rogate siapa yang meninggal dalam setahun ini ya. Jadi itu kita memperingatinya hari ini. Yang kedua, liturgi sudah dibagikan. Oke adik-adik, sudah ada yang menerima kan? Boleh dilihat di forum Rogate ya, forum sekolah minggu Rogate. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu sudah membagi liturgi. Adik-adik kami boleh dibaca, dihafal sampai luar kepala loh. Jadi itu divideokan ya, divideoin dengan pakaian yang rapi dong. Gimana sih kalau adik-adik merayakan Natal ya sekolah minggu ya kalau ke gereja? Pakai gaun ya Inang. Iya, buat nah yang begitu dong. perempuan. Bando-bando gitu. Ya. Bukan mengatakan harus beli yang baru, bukan loh ya. Ya. Baju yang tahun kemarin juga boleh dipakai, masih bagus. Cuman ya harus pakai sepatu. Ya, boleh juga pakai ini ya Kak ya, pernak-pernik Natal ya. Dandan juga ya Inang. Dandan juga boleh, make up lah. Siapa ke salon juga boleh Kak. Mau ke salon juga boleh. Nah, boleh itu pakai topi-topi Sinterklas, apa aja ya pernak-pernik Natal ya, biar tambah semarak Natalnya walaupun kita merayakannya di rumah masing-masing. Paling lambat dikumpulin Ya, kapan tuh? paling lambat dikumpulin videonya tanggal 28 November. Sekarang tanggal Iya. 22. Berapa? Berarti iya. Ada seminggu Iya. ya Inang ya. Ingat adik-adik ya, jadi bukan hanya liturgi, siapa yang mau nyanyi boleh juga, boleh sama ikut adiknya, abangnya, kakaknya, mamanya, papanya, boleh semua.
Nah semuanya itu Opung. ya opung juga, kalau ikut opungnya bisa Natalan keluarga, boleh semua ikut nyanyi, tapi dengan nuansa Natal ya, lagunya Natal juga. Demikian juga deklamasinya Kak, kalau ada yang mau deklamasi atau baca puisi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pokoknya itu semua tanggal 28 ya. Iya. Terakhir videonya dikirim ke kakak guru sekolah minggu tanggal 28 November. Diingat ya adik-adik ya. Oke, Amang Inang diingatkan ya Inang Amang ya. Itu liturginya harus luar kepala, nggak boleh baca. Ya, nggak boleh dibaca ya. Itu supaya kita boleh menghafalnya mulai dari sekarang ya. Terus yang ketiga, ibadah kita pada minggu besok nih tanggal 29 kita bahasa Batak. Kenapa kok jadi minggu kelima? Ya kita mengakhiri bulan ini, bulan November dengan bahasa Batak. Jadi oke adik-adik, yuk aturan kan kemarin, sekarang ya kita bahasa Batak. Tapi enggak, biar inilah kita lalui bulan November ini dengan mengakhiri dengan bahasa Batak. Jadi ingat adik-adik ya, mempersiapkan buku ND dan Bibelnya. Oke, itu aja pengumuman kita. Semoga Tuhan menyertai kita sehat-sehat sampai kita merayakan Natal sekolah minggu pada tanggal 20 Desember 2020. Iya, oke. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Sudah siapkan hati kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kalau Bapak masih memberikan kami napas kehidupan, kami bisa bersekolah minggu pada hari ini. Kami sudah angkatkan pujian, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang kami dengar menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada kebaktian kita hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 24 hingga ayat 26.
Yohanes 11 ayat 24 hingga ayat 26. Amang baca semuanya ya. Semua kita sama-sama melihat Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Kalau di Alkitab Amang di halaman 127. Yohanes bab 11 ayat 24 hingga ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikian firman Tuhan. Ini adalah percakapan Marta sama Tuhan Yesus. Anak-anak pasti bisa lihat di awal-awal, kita tahu di ayat 11, di bab 11 ini, Yohanes bab 11, bahwa Marta punya saudara perempuan namanya Maria. Nah, kemudian Marta dan Maria ini punya saudara laki-laki namanya Lazarus. Nah, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Coba dibayangkan kalau saudaranya meninggal, pasti sedih kan? Nah, saat itu Marta ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, dikatakannya bahwa si Marta tahu bahwa Lazarus itu akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, tapi di sini Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau di akhir bab 11 ini, nanti Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Coba, itulah mujizat Tuhan Yesus. Bukan hanya menyembuhkan orang buta, bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh, tapi dia membangkitkan orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Ya, semua kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti yang pernah Amang bilang, kalau kita katakan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekali untuk selama-lamanya kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, nggak boleh ganti-ganti lagi ya. Itu harus ingat, sampai kita meninggal nggak boleh ganti-ganti. Percayanya cuma kepada Tuhan Yesus, ya itu. Nah, jadi hubungan pribadi kita itu hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kita juga percaya bahwa kita tetap hidup meskipun nanti kita akan semua pasti akan meninggal. Itu udah pasti ingat bahwa manusia itu semua akan meninggal. Tidak tahu kasih umurnya berapa tahun. Ada yang masih anak-anak meninggal, ada yang masih umurnya 10 tahun meninggal, ada yang sudah remaja meninggal, ada yang sudah menikah, ada yang sudah nenek-nenek atau kakek-kakek. Jadi semua pasti akan meninggal dunia. Jadi kita itu punya hubungan dengan Tuhan itu adalah yang kekal. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ya, kita ini semua milik Tuhan. Jadi baik kita masih dalam tubuh jasmani, masih hidup sekarang, kita milik Tuhan. Maupun nanti dalam tubuh kebangkitan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu akan bangkit, itu tetap milik Tuhan, ya. Jadi itu tadi Amang bilang,
sekali kita mempercayakan diri kepada Tuhan, itu berarti hubungan kita tetap kepada Tuhan. Nah, di sini kebenaran ini menimbulkan sikap yang baru dalam diri anak-anak semua, yakni kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Karena kita harus tahu sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu adalah proses. Kita lahir, kita bernapas, kita makan, minum, sampai akhirnya meninggal. Nah, prosesnya begitu. Semua akan meninggal. Cuma seperti tadi Amang bilang, ada yang umurnya masih anak-anak, ada yang umurnya remaja, ada yang dewasa, ada yang sudah menikah, ada yang sampai nenek-nenek. Kan jadi nggak sama, tapi prosesnya semua akan meninggal ya. Jadi itu yang harus kita ingat. Nah, di sini karena proses itu kita percaya baik kita hidup maupun kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Kita akan bersama-sama dengan Kristus. Jadi saat kita hidup pun kita harus percaya kita ditemani oleh Tuhan Yesus. Saat hidup saat ini sekarang, saat walaupun kita gereja secara online, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita. Nanti pun saat waktunya kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, kita juga akan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau nanti nggak tahu kita umur berapa tahun, tugas kita sudah selesai menurut Tuhan, walaupun nanti kita akan pindah ke tempat kediaman disediakan Tuhan, yaitu kita percaya semua kita akan masuk surga, asal kita tetap setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Nanti kan kita semua percaya bahwa kita akan masuk surga, jangan lagi kita bilang, nggak tahu. Nah, tapi kita harus percaya kita semua masuk surga, asalkan anak-anak semua melakukan kehendak Tuhan, ya, taat kepada yang dikatakan dalam firman Tuhan, Alkitab, ya, harus taat. Jadi nggak selalu bilang ya contohnya nggak suka bohong, ya maaf juga yang melakukan tindak kriminal itu kan nggak baik, atau yang lebih pokoknya yang melanggar perintah Tuhan itu. Jadi selama kamu melakukan kehendak Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita semua percaya bahwa upah kita bukan di dunia ini, tapi kita semua percaya kalau kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah disediakan, yaitu surga. Ya, kita semua harus iman itu. Sekali kita katakan kita percaya kepada Tuhan, sampai kita nanti dipanggil, kita akan ditempatkan tempat yang selalu kita bilang tujuan kita pada akhir hidup kita, yaitu surga. Ya, jadi tentunya kalau tugas kita, istilahnya kalau Tuhan sudah panggil, istilahnya kalau tugas kita sudah selesai di dunia ini, kita akan lebih senang pindah ke tempat kediaman yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi, kalaupun sekarang banyak penyakit, COVID, ya contohnya COVID, ya banyak orang meninggal, atau penyakit-penyakit lain, atau misalnya demam berdarah atau apapun sakit yang katanya bisa mematikan, itu tidak perlu membuat kita jadi gemetar atau takut. Yang penting kita semua harus jaga kesehatan kita. Jangan mentang-mentang kata Amang Sintua nggak usah takut sama penyakit, nah tapi kamu nggak mau makan, sakit datang. Atau kamu bilang kata Amang Sintua boleh tuh nggak usah takut sama penyakit, main hujan, sama juga. Berarti kamu di situ tidak menjaga kesehatanmu. Padahal Tuhan memberikan kepada kita akal berpikir, apakah itu pantas kita lakukan, apakah kita baik nggak kalau bagi kesehatanmu kamu tidak makan, terlambat makan, ya? Atau kamu main hujan-hujanan, atau kamu misalnya nanti kalau dewasa nih, contohnya nih, kalau sekarang kan anak-anak minum alkohol atau obat-obatan, ya, yang katanya sekarang banyak anak-anak remaja kena narkoba. Nah, itu kan semuanya katanya nggak apa-apa. Contohnya itu bilang sakit penyakit nggak apa-apa, nggak usah takut karena kita nanti disertai oleh Tuhan. Nggak bisa. Kita harus juga diberikan akal sama Tuhan bahwa yang tidak baik jangan dilakukan. Karena kita ingat kita ini diberikan
hikmat, kepintaran. Kita kan, maaf aja Amang bilang, kita kan semua ini kan ciptaan paling tinggi, ya kan? Kalau maaf nih, kalau yang peliharaan kita itu misalnya, ya misalnya dog itu ya, si Mopi, itu kan terbatas. Kalau kita paling tinggi ciptaan Tuhan, jadi kita tahu bagus nggak melakukan ini, bagus nggak. Jadi kan kita nggak mau melakukan itu kan, walaupun dikatakan tidak perlu takut sama sakit penyakit, tapi kita selama kita dikasih hikmat, kepintaran, yang nggak boleh jangan dilakukan, ya yang pantang buat kesehatan jangan dilakukan, ya. Nah jadi kalaupun ada sakit penyakit yang menimpa diri kita, tidak usah membuat kita jadi takut. Tapi seperti tadi dikatakan, ku menang. Nah, jadi kita percaya bahwa penyakit apapun, saya percaya Tuhan memampukan saya. Ya, jadi nggak usah takut. Nanti kalau ada penyakit, ya ikutin, berobat, ke dokter berdoa, minta kepada Tuhan disembuhkan. Jadi kalau ada juga orang tua kita yang sakit, sakitnya yang parahnya bagaimana? Adik-adik, anak-anak semua nggak usah perlu cemas. Selalu bilang, Pak atau Mama, berdoa mah, percaya Tuhan pasti berikan kesembuhan. Yang pasti harus tetap berobat ke dokter, ya. Itu harus diingat. Nah terus apa, dipatuhi aturan ke dokter, ya. Apa, makan obat, menjaga kesehatannya biar supaya cepat sembuh, ya. Jadi diingatkan di sini bahwa sakit penyakit yang mematikan tidak akan membuat kita jadi takut, karena bagi kita saat kita hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan, biar supaya kita bertemu sama Tuhan Yesus Kristus. Ya tadi kan Amang bilang tempat kita di sorga, bukan di istana, ya. Kalaupun rumah kita sekarang bukan istana, nggak usah jadi buat kecil hati. Ingat tempat kita nanti akhir hidup kita adalah sorga. Ya, itu tujuan kita bukan istana yang sekarang di dunia, tapi sorga, ya. Jadi kalaupun ada keluarga kita yang sudah meninggal, tapi meninggalnya dalam Tuhan, ya, berarti kita percaya dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Jadi kita dan anggota keluarga yang sudah meninggal dalam Tuhan juga tetap dekat karena sama-sama di dalam Tuhan. Meskipun kita tidak dapat lagi melihat dengan mata jasmani kita. Jadi kan kalau ditutup peti matinya sebelum mereka sama pendeta, ya, sebelum ditutup kan ada berasa sedih kalau kita ditinggal sama orang kita kasih. Sudah ditutup, kita percaya walaupun kita sudah nggak ketemu lagi secara jasmani, nggak bisa lagi kita berbicara misalnya sama opung kita atau sama tulang kita, tapi kita percaya walaupun saya tidak dapat melihat, tapi kita percaya dia sudah bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita pun juga nanti kita percaya waktunya juga ada, tapi yang nggak tahu kita waktunya, yang tahu kan waktu Tuhannya. Karena itu anak-anak, selama kita hidup lakukan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Nah itu yang selalu Amang bilang, jadilah kamu berkat. Tahu kan berkatnya, ya. Walaupun anak-anak kecil belum bisa nanti kalau nanti udah gede baru bisa jadi berkat, enggak. Kamu pun bisa melakukan yang baik. Kan tadi dibilang Amang minggu lalu, pernah Amang bilang jadilah teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ya, anak-anak sekolah minggu, Rogate semua harus jadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ya, kalau kamu ada, memang setiap orang gak sama. Ada yang IQ-nya pintar. Itu kan kalau dia secara pintar dalam studi, pasti nggak dia teladan dalam perkataan dan perbuatan? Belum tentu. Coba lihat itu banyak orang-orang pintar. Sekarang, maaf aja nih pejabat-pejabat pintar, tapi korupsi. Ya kan? Itu pintar, tapi korupsi. Jadi kan Amang bilang, memang kalau dikasih kepintaran, puji Tuhan, ya bisa jadi ranking, jadi teladan di sekolah. Tapi Amang selalu tetapkan anak-anak sekolah minggu KBP Rogate harus teladan dalam perkataan dan perbuatan. Ya,
Jadi kamu bisa jadi berkat kalau perkataan kamu pun seperti Amang bilang, selalu perkataan yang baik. Ingatkan temanmu kalau misalnya temanmu suka sedikit-sedikit ngomong, yang ada di kamar mandi, yang ada di kebun binatang, ingatin itu nggak baik. Nah, kalau kamu berbicara yang baik, nanti kan dia meniru. Atau adik kita, kan kakak jadi contoh ke adik, itu contohnya kamu jadi berkat kalau omongan kamu baik. Nah terus juga kalau di sekolah, perbuatan kamu juga baik, ya. Itu yang Amang bilang, tidak semua orang bisa jadi anak-anak kaya yang IQ-nya pintar. Tapi kalau kamu semua harus wajib jadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, ya. Itu yang Amang bilang, teladan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi dipercaya dimanapun, oh anak sekolah minggu KBP Rogate baik, kalau beribadah nggak ribut, kalau misalnya di rumah nggak suka buat nangis kakaknya atau adiknya, patuh sama orang tua, omongan mama bapak didengar. Nah itu kan, nah nanti juga sama teman juga tidak suka bertengkar, atau perbicaraannya juga selalu kelihatan bagus, nggak pernah yang seperti Amang bilang, yang dari kamar mandi sama yang di kebun binatang nggak boleh. Jadi kalau kamu udah teladan dalam perkataan perbuatan, Tuhan juga memberkati kamu, ya. Jadi sekarang anak-anak lebih pintar loh, Amang bilang, dari orang tuanya, ya, karena kan sekarang udah canggih, ya. Kalian lebih pintar, cepat main handphone apa, Amang lihat tuh lebih pintar anak-anak daripada orang tuanya. Jadi sekarang harus hati-hati. Nah jadi kan tadi Amang bilang jadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, ya. Jadi tetap harus diingat itu sampai kamu Tuhan panggil, belajar jadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Amin. Ya, jadi kita tetap percaya menang di dalam Kristus, ya. Itu tetap kamu harus ingat. Apapun masalahmu, percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, asalkan kamu tetap melakukan kehendaknya, jadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa senantiasa memberkati anak-anak kami ini, biar menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa. Berkati mereka dalam melakukan kegiatan belajar mereka walaupun secara online. Berikan mereka kesemangat dan kepintaran. Jadikan anak-anak ini menjadi berkat buat keluarga mereka, juga buat orang sekitarnya. Kami juga berdoa buat orang tua, senantiasa Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam segala usaha, dan juga berikan hikmat kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak kami. Demikian juga Bapak memberkati guru-guru sekolah minggu dalam segala tugas dan pelayanan mereka. Kau berikan selalu kesehatan dan kemampuan bagi guru-guru sekolah minggu. Demikian juga Bapak memberkati gereja kami, dan dalam segala pelayanan di gereja kami, biarlah gereja kami ini menjadi berkat. Demikian juga sebentar lagi kami akan merayakan hari Natal. Bapak selalu memberikan sukacita bagi kami, walaupun kami bernatal secara online, tapi kami percaya kami dapat bersukacita walaupun keadaannya tidak seperti yang lalu, karena kami percaya Bapak selalu memberkati kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak kami, kalau ada yang sakit Engkau berikan kesembuhan, orang tua yang sakit Engkau berikan kesembuhan, dan juga kalau ada orang tua yang punya masalah apapun ya Bapak, berikan jalan bagi mereka untuk menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami percaya Bapak selalu memberkati kami dalam segala kegiatan apapun yang kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami, ke dalam tangan-Mu Bapak kami panjatkan doa kami. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Kita mau menutup ibadah hari ini, kita nyanyi di Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, kau memelukkan
kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Amang. Terima kasih. Terima kasih ya Mak. Tuhan memberkati. Terima kasih adik-adik. Terima kasih anak-anak semua. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Hari Minggu. Shalom. Terima Sampai kasih bertemu adik-adik. kembali Ya, di hari sampai jumpa Minggu. minggu depan.